rabukarabaho rapapapapapapapapa rabakarabaho rabasyakaraba. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu. Terima kasih ya Bapa atas pemeliharaanmu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini Bapa kami membawa gembala pembina kami Bapak Niko Nyotora Harjo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu ini, keluarga pelayanan Kau berkati Tuhan bersama para wakilnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Bapak Wiweko Mulyono Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, kesehatannya Tuhan, keluarga pelayanannya Tuhan, Kau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan GBI Grand Wisata Tuhan. Biarlah kami boleh bangkit Tuhan. Kami melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di kehidupan ini, rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Kami mau bangkit dan melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Engkau memberkati Ibu Mita Tuhan. Engkau memberkati Pak Riki dan keluarga. Engkau memberkati Pak Endang dan keluarga. Juga semua pelayan-pelayan-Mu di GBI Grand Wisata. Kau berkati Tuhan, Kau berikan kepada kami api-Mu Tuhan. Kau berikan kepada kami cinta yang mula-mula akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Jokowi Tuhan. Engkau memberkati wakilnya Pak Amin Mahruf. Engkau memberkati para menteri, para petinggi-petinggi pejabat negeri ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan Tuhan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Untuk memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Untuk Indonesia Tuhan boleh menjadi negeri yang makmur Tuhan. Yang rakyatnya sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para pemimpin-pemimpin ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah belas kasih-Mu juga turun untuk Indonesia Tuhan. Biarlah COVID-19 ini boleh berhenti Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan boleh berhenti Tuhan. Kami semua dipulihkan Tuhan. Kesehatan dipulihkan. Ekonomi Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia ada dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat-berkat damai sejahtera. Kami melepaskan berkat sukacita, berkat pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan untuk Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami berdoa membawa Bekasi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi kota di mana kami berada Tuhan. Engkau berkati Bekasi Tuhan. Pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga Tuhan di seluruh penjuru Bekasi Tuhan. Untuk mendatangkan keamanan damai sejahtera bagi Bekasi. Biarlah COVID-19 boleh berhenti atas Bekasi Tuhan. Tidak ada lagi yang terinfeksi dalam nama Yesus. Kami semua sehat, kami semua pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Biarlah Tuhan kami senantiasa bersama-Mu Tuhan. Kami mau tetap berapi-api di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Kau beri kelegaan. Yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apapun keadaannya, apapun kondisi saat ini Tuhan, kami mau tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah harapan kami. Karena Engkau adalah perlindungan kami, gunung batu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Tuhan,
buat kami tetap setia kepada Engkau sampai akhir Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom saudara-saudara yang ada di rumah. Hari ini mari sama-sama kita bersuka cita. Kita tinggikan namanya. Allah kita Yesus Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang perkasa. Dengan iman kita bernyanyi, kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sebab siapa? Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama angkat tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Serahkan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kaulah sumber kami. Layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yes, Lord. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan Yesus yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dan iman kami Tuhan sepakat untuk percaya atas kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam
ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. dan kami katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih. Kami sembah Engkau Allahku. mari sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus dan mulia. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh Abba, haleluya.
jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, ini yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga
Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19,
Maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pagi hari ini kita tiba di bulan yang baru. Dan tidak terasa 60 hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Ada begitu banyak hal yang hari-hari ini mengusik setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada begitu banyak hal yang baru yang harus kita hadapi. Tantangan, perjalanan, kehidupan yang menuntut kita untuk bisa lebih lagi memiliki keteguhan, baik iman percaya kita, maupun juga keteguhan menjadi seorang murid Kristus. Saat Tuhan memanggil setiap kita menjadi anak-anaknya, itulah waktu yang terbaik seturut dengan rencananya. Dan setiap kita mengalami perjumpaan dengan kasih-Nya di dalam sebuah momentum yang berbeda. Ada yang memang kekristenan sejak dari lahir. Mungkin ada juga yang menemukan Kristus karena mengalami ajakan dari sahabat, dari teman, bahkan juga mungkin hadir di dalam sebuah kebaktian, kebangunan rohani. Saudara, saya mengingat bagaimana pertama kali saya menerima pribadi Kristus dalam kehidupan saya. Saat saya hadir dalam sebuah KKR, persisnya saat saya sekolah menengah pertama. Saat itulah saya mengalami kasih yang begitu rupa. Sebagai pribadi yang merasa ditemukan dan menemukan kasih. Sehingga sejak itu saya yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya dengan saudara pun demikian. Tetapi perjumpaan dengan Kristus yang adalah sumber daripada kasih karunia itu tidak hanya terjadi
saat kita pertama kali menerima Dia, saat pertama kali kita lahir baru. Dan bukan hanya ketika kita melakukan sebuah tindakan iman, hadir di dalam ibadah, merenungkan firman Tuhan, berdoa, bahkan dibaptis. Itu adalah sebuah tindakan iman. Ya, karena saudara dan saya percaya kepadanya. Namun dari seluruh perjalanan kekristenan kita, dari seluruh perjalanan pengenalan kita akan Tuhan sampai hari ini, ada sesuatu yang saya renungkan yang belum seutuhnya mengubah kehidupan kita. Artinya ada sebuah kehidupan, ada sebuah rencana Allah yang begitu sempurna, yang seharusnya dialami oleh setiap anak-anaknya. Saudara, hari ini identitas saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Tapi mengapa apa yang dikatakan kasih karunia itu tidak selalu nyata dalam hidup kita? Ada begitu banyak aspek kehidupan kita hari ini yang seringkali membawa kita keluar daripada kasih karunia itu. Apakah itu aspek kehidupan kita hari ini dalam berkarya, dalam bekerja, dalam belajar, merancang masa depan, menjalani panggilan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, dan seluruh hal yang mengikat kita dalam kehidupan ini. Seringkali seolah-olah kasih karunia itu tidak lagi ada dalam hidup kita. Bahkan dengan penuhnya pergumulan, tantangan yang silih berganti dalam kehidupan kita yang datang dan pergi, seringkali membuat kita sebagai anak-anaknya yang hari-hari ini hanya merenungkan, mengapa saya tidak alami janji Tuhan? Mengapa saya tidak alami sebuah kekristenan seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan, yaitu hidup mengalami seluruh janji kepenuhan dan kelimpahan. Saudara, ketika saya renungkan ini, ternyata ada sebuah kunci, jawaban, yaitu pribadi Kristus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-8, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, Yesus berkata demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, sebuah perjumpaan pertama kali dengan kasih yang tidak pernah kita miliki melalui pribadi Kristus. Dan melalui Kristus kita mengenal pribadi Bapa yang adalah sumber kasih karunia, sumber kebenaran itu, sumber kehidupan. Nah, ternyata hidup sebagai anak-anak Allah hari ini adalah hidup bukan dengan kekuatan atau dengan kapasitas kita sebagai manusia yang hari ini sudah lahir baru. Tetapi apa yang memperbaharui kita hari ini adalah Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita, yang membawa kita untuk cakap, menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang telah menerima kasih karunia dan anugerah. Sebuah jawaban yang pasti adalah sesuatu yang dikatakan tinggal tetap. Kita akan membaca kebenaran dari Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat yang pertama sampai yang ke-8.
Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat yang pertama, Yesus menyatakan bahwa Bapalah yang menjadi pengusahanya, Bapalah yang menjadi petaninya. Saudara, sebuah pohon anggur, dia bertumbuh dari sebuah benih. Bahkan pohon-pohon lain demikian, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap pohon itu berbuah atau tidak? Saudara, kalau saudara memiliki sebuah pohon buah di rumah, ketika saudara beli, mungkin saudara tidak menanamnya dari sebuah benih. Tapi saudara mendapatkan benih itu berupa pohon yang sudah bertumbuh. Dikatakan pohon yang muda, saudara. Pasti perlu sebuah waktu, sebuah proses. Sehingga pohon itu hari demi hari, ketika saudara rawat, ketika saudara beri pupuk, dia bertumbuh menjadi besar, menjadi lebat daunnya. Tapi apakah dia berbuah? Bisa jadi, bisa tidak. Kemudian apakah dia berbuah sedikit? Atau apakah dia berbuah lebat? Bisa jadi, bisa tidak. Saudara, tetapi Yesus menyampaikan kepada kita yang hari ini adalah murid-murid. Dia berkata, aku pokok anggur. Tetapi yang hari ini, aku sebagai pokok anggur, aku satu dengan Bapa. Bapalah yang membuat aku menjadi pokok anggur. Dan barang siapa tinggal, barang siapa melekat, barang siapa hidup sungguh-sungguh di dalam kasih karunia, maka dia akan hidup. Siapapun kita hari ini yang menerima kebenaran, menerima kasih karunia, seperti ada tertulis bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata jawaban untuk memiliki sebuah kehidupan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, saudara harus terus-menerus tinggal dan melekat dengan Kristus. Karena ketika saudara tidak melekat kepada Dia, saudara akan merasa capek. Saudara akan merasa tidak berpengharapan. Saudara akan merasa letih lesu. Hidup di bumi ini, hidup di dunia ini memang ada banyak hal yang harus kita jalani. Tetapi untuk menerima setiap
buah daripada anugerah yang kita terima hari ini sebuah bukti nyata bagaimana kita betul-betul tetap tinggal di dalam Dia. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari perenungan kita pagi ini. Yang pertama adalah kita tidak dapat berbuah jika kita terpisah dari Kristus. Dikatakan kita tidak dapat melakukan apapun. Saudara, untuk menyelesaikan sebuah panggilan dengan setia, saudara harus tetap ada bersama di dalam Dia. Apa yang dikatakan saudara tidak dapat melakukan apapun karena memang saudara tidak bisa melakukan apapun hari ini. Bahkan tadi dikatakan bahwa sebuah kehidupan hari ini karena oleh Kristus. Dan Kristuslah yang membuat saudara hidup hari ini. Terpisah dari apa yang harus saudara lakukan hari ini dalam panggilan hidup saudara. Bekerja, melayani, belajar, dan seluruh hal yang saudara hidupi. Tapi hari ini yang terpenting adalah bahwa buah itu adalah sebuah hasil dari kehidupan seorang murid. Dan itulah ciri-cirinya. Ya. Hari ini ketika kehidupan di masa new normal ini diizinkan kepada kita, ada dua pilihan hari. Apakah keadaan ini yang menguasai hidup saya dan saudara? Atau kasih karunia dan anugerah itu yang menguasai kita untuk terus setia, untuk terus melakukan. Bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang melakukannya bagi kita. Hal yang kedua saudara, jika kita tinggal di dalam Dia, kita dapat menghasilkan buah. Jika tidak menghasilkan buah, itu terbukti bahwa kita tidak benar-benar tinggal di dalam Dia. Saudara, hari ini yang menjadi sebuah kerinduan dari setiap kita adalah kita mengalami sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Saudara, di dalam dunia ini saudara tetap harus mengalami suka dan duka. Saudara harus tetap mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan. Kelemahan tubuh, kesulitan, pergumulan, tantangan, rintangan, dan sebagainya. Tetapi bagaimana ketika saudara bisa melampaui itu? Bukan dengan kekuatan saudara, tapi oleh karena kekuatan kasih karunia. Di mana saudara betul-betul mengizinkan pribadi itu yang menghidupkan saudara, mengambil alih seluruh kehidupan saudara. Hari ini kita bisa melihat tidak ada satupun yang tidak digoncangkan. Kita bisa melihat tidak ada satupun yang tidak mengalami dampak daripada apa yang sedang terjadi hari ini. Ya. Semua orang, bahkan seluruh orang di bumi ini. Ya. Tetapi dikatakan kalau kita tetap tinggal di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Saudara betul-betul bukan hanya percaya saudara, tapi saudara tahu hari ini bahwa Kristus itulah sumber. Kristus itulah yang membuat saya bisa berkata hari ini bahwa saya tetap punya pengharapan tentang hari esok. Saya tetap bisa memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya tetap bisa memiliki sukacita yang dari Allah. Itu tidak bukan dengan kekuatan kita, tapi karena saudara mengizinkan pribadi itu berkarya
berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita melihat, kemudian kita mulai meragukan, kita mulai goyah, maka kita akan melihat bahwa memang ini yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Ya, betul. Tuhan sedang izinkan ini terjadi. Tetapi orang yang betul-betul tinggal di dalam kasih karunia, dikatakan dia akan berbuah. Dia akan tetap bisa menikmati kasih karunia itu. Yang ketiga dikatakan bahwa ketika kita mulai berbuah, kita harus dibersihkan supaya bisa menghasilkan lebih banyak buah. Saudara, sebuah hasil melewati sebuah proses dalam hidup kita. Tidak ada sebuah hasil tanpa sebuah perjalanan. Saudara tidak akan sampai kepada tujuan kalau saudara tidak melalui sebuah perjalanan. Demikian juga kita hari ini. Saudara harus rela dibersihkan. Mengapa? Ketika saudara diperbaharui di dalam roh dan kebenaran, artinya ada begitu banyak hal yang Tuhan mau bereskan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada begitu banyak hal yang belum sempurna, yang Dia mau disempurnakan setiap waktu, setiap saat. Saat itulah kesempatan saya dan saudara untuk mengizinkan hidup kita ini dibersihkan. Bisa bicara tentang ego, bisa bicara tentang kelemahan-kelemahan, bisa bicara tentang keterikatan. Ya. Ada begitu banyak hal yang harus dibersihkan. Kenapa, saudara? Karena Allah mau tujuannya itu disempurnakan dan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, hari ini begitu banyak orang-orang di luar sana yang menanti-nantikan jawaban dalam hidupnya. Tetapi sementara kita hari ini yang telah menerima jawaban itu, seringkali tidak lagi mengizinkan kasih karunia itu bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak setia di dalam proses. Yesus di dalam Yohanes 15 menunjukkan bahwa akulah pokok anggur. Dia mengizinkan Bapa membersihkan dia. Dia mengizinkan Bapa memproses kehidupannya, mempersiapkan dia. Saudara, saya percaya ketika dia ada di bumi ini, dia adalah 100% manusia. Tapi bagaimana dia menang menjalani panggilan dia untuk menyatakan kasih karunia dan anugerah yang begitu besar sebagai bukti kasih Allah kepada dunia ini, adalah sebuah proses. Yesus tidak berkata sebuah hal yang tidak dia alami. Yesus tidak berkata sesuatu hal yang tidak diizinkan oleh Bapaknya terjadi dalam hidupnya. Saudara, jika engkau ingin berbuah lebat, bersiaplah untuk dipotong hari ini. Izinkan setiap hal yang terjadi dalam hidup untuk semakin membuat engkau berbuah, untuk semakin membuat engkau mengalami janji Allah dalam hidupmu. Hal yang selanjutnya dikatakan dengan cara berbuah banyak, kita memuliakan Bapa dan terbukti sebagai murid-muridnya. Saudara, buah yang kita tanam mungkin pastinya akan kita nikmati, dan juga orang di luar kita yang ada di sekeliling kita akan menikmatinya.
Tujuan Tuhan memanggil saya dan saudara hari ini dan menjadikan saya dan saudara anaknya adalah untuk memuliakan Dia. Sehingga ada begitu banyak orang melihat, menjadi percaya, dan mengalami apa yang kita alami hari, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, bahkan mengalami kemuliaan pada akhirnya. Hidup yang berbuah banyak harus dapat dinikmati oleh orang lain. Saudara, ini sebuah proses yang tidak mudah. Seringkali dalam kehidupan kita, sesuatu yang sulit kita terima, harus kita terima. Ya. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Ujian dan pembentukan itu tetap terjadi dalam hidup kita. Tetapi seorang murid dikatakan harus siap. Saudara, mungkin hari ini sulit mengampuni. Tapi ketika saudara tahu bahwa kasih Kristus itu ada di dalam hidup saudara, kasih Kristus itulah yang memampukan saudara untuk mengampuni. Mungkin juga saudara katakan, saya sulit untuk bisa melupakan. Apa yang saya alami. Tapi ketika kasih Kristus saudara izinkan bekerja, apapun masa lalu saudara, apapun hal yang saudara alami, Tuhan gantikan dengan kasih-Nya yang sempurna. Saudara, hidup di dalam kata berbuah hari ini adalah hidup yang berkata hari ini dan masa-masa yang ke depan. Dia tidak pernah mau lagi kita mengingat apa yang lalu. Karena dikatakan tadi bahwa kita telah mati. Dan hari ini hidup, bukan lagi kita yang hidup. Artinya hidup bersama Kristus, melekat bersama Dia adalah sebuah perjalanan yang sudah dikatakan sempurna. Dia mengatakan sudah selesai di kayu salib itu. Karena memang sudah selesai. Tetapi apa yang belum selesai hari ini adalah sebuah perjalanan kehidupan orang yang dikatakan murid-muridnya hari ini. Untuk melakukan apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia perkatakan. Dan membawa apa yang bisa dipersembahkan bagi Dia kepada dunia ini yang sedang menanti-nantikan kasih karunia. Hal yang selanjutnya dikatakan, jika kita tinggal di dalam Dia, kita dapat meminta apa yang kita kehendaki, dan itu akan diberikannya kepada kita. Saudara, apa yang kita kehendaki itu berbicara bukan keinginan kita, tetapi keinginan Allah yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Saudara, apa yang kita minta hari ini dikatakan di dalam ayat firman ini berbeda dengan apa yang saudara inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan saudara hari ini. Yang dikatakan apakah itu kebutuhan saudara, apakah itu keperluan saudara, tidak. Tetapi apa yang dikatakan yang dikehendaki, persis apa yang dituliskan. Seperti Dia berkata, ya, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, apa yang kau kehendaki hari ini? Kalau engkau meminta sebuah keselamatan bagi keluargamu, engkau meminta keselamatan bagi kotamu, engkau meminta keselamatan bagi bangsamu,
Engkau meminta keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itulah yang sesungguhnya dikatakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah melalui hidup kita. Karena tadi dikatakan, jikalau engkau berbuah banyak, maka engkau memuliakan Bapa. Saudara, buah yang dihasilkan pasti lebih banyak bisa dinikmati oleh orang banyak. Kalau engkau mempunyai kebun buah dan semua itu berbuah lebat, pastinya engkau akan menjualnya. Engkau akan memberikannya kepada banyak orang. Selain engkau akan menikmatinya. Demikian juga hidup kita hari ini. Bapa mau hidup yang berbuah itu bisa dinikmati oleh banyak orang yang sedang menanti-nantikan keselamatan. Saudara, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah pembuktian bagi setiap kita yang dikatakan seorang murid Kristus. Kalau tadi dikatakan Allah memotong setiap ranting, ya, supaya dia akan lebih bertunas dan berbuah lebat, bukan maksud yang demikian, saudara. Tetapi ketika dia memotong, ya, ranting-ranting, di mana kita yang adalah ranting-ranting yang melekat kepada pokok anggur yang adalah Kristus itu, maka dikatakan supaya kita bisa betul-betul semakin tinggal di dalam Kristus, supaya kita betul-betul bisa berbuah dan tujuan Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Hal yang dikatakan segala sesuatu akan ditambahkannya di dalam kehidupan saya dan saudara adalah sebuah hasil ketika kita sungguh-sungguh mencari kerajaannya terlebih dahulu. Saudara, ada begitu banyak pribadi-pribadi di dalam Kristus yang tidak tekun untuk mencari kerajaan Allah. Tetapi mereka rindu segala sesuatu itu ditambahkannya di dalam kehidupan mereka. Saudara, damai sejahtera sukacita, ya, oleh Roh Kudus, segala sesuatu yang baik yang Allah rindukan terjadi dalam hidup saya dan saudara adalah sebuah hasil ketika saudara sungguh-sungguh mencari kerajaan. Saudara sungguh-sungguh mau melekat kepada pokok anggur itu. Kemudian apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan hari ini? Sebagai anak-anak Allah, kita harus belajar, saudara, untuk tidak lagi berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, hidup di dalam kasih karunia adalah mengizinkan kasih karunia itu bekerja bagi kita. Ya. Sebuah kebenaran berkata bahwa Allah lah yang bekerja. Ya. Sebuah kasih karunia itu untuk dapat kita terima karena Allah yang memampukan kita melalui kasih karunia itu sendiri. Ya. Kita tidak melangkah dengan keputusan kita. Kita tidak mengelola hidup kita dengan cara-cara kita. Tetapi ternyata hanya Kristuslah yang memampukan kita. Kristuslah yang kita izinkan melalui kuasa firman-Nya, melalui kebenaran yang kita terima hari ini, melalui kasih-Nya yang kita terima hari ini, mengelola kehidupan kita hari. Saudara, keluar daripada kasih karunia adalah ketika kita mencoba untuk menjalani hidup kita dengan kekuatan kita. Kita mencoba dengan pola pikir, kita mencoba dengan kekuatan kita mencoba dengan pengalaman kita. Kita belajar
begitu banyak hal, dan kemudian kita mulai mengaplikasikannya. Saudara, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita meminta kasih karunia itu bekerja, memimpin, menuntun, menguasai setiap keputusan kita, setiap langkah hidup kita. Apa yang dikatakan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya kita yang hidup di dalam kasih karunia ini harus terus menerus tinggal di dalam kasih karunia. Jangan keluar dari kasih karunia. Jangan mencoba untuk berjalan sendiri. Saudara akan menjadi capek, saudara akan menjadi hambar, bahkan saudara menjadi tawar hati. No. Hari ini melekatlah kepada pokok anggur itu. Buah adalah akibat, hasil dari sesuatu yang dikatakan kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Dia. Kalau kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam apa? Tinggal di dalam kasih-Nya. Karena kasih itu begitu sempurna dan nyata. Menjawab seluruh hal yang harus kita hadapi hari ini. Saudara, kekuatan, kepastian, keberhasilan, keberuntungan, itu adalah hal yang sudah tersedia bagi saya dan saudara. Dan itu sudah diberikan sesungguhnya kepada kita. Tinggal kita alami saja, saudara. Tapi kalau kita belum alami hari ini, kita harus melihat apakah benar kita tinggal di dalam kasih karunia. Saudara, kita akan melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-15. Lukas pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama maksud saya sampai yang ke-5. Yaitu ketika pertama kali dikatakan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Ya. Dikatakan hari itu dia naik ke salah satu perahu. Ayat yang ketiga katakan demikian. Perahu Simon. Dan dikatakan Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan kemudian dia berkata kepada Simon di ayat yang keempat, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka lakukan, apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai terkoyak. Lalu para murid memberikan isyarat kepada teman-teman di perahu lain, ayat yang ke-7. Mereka datang dan kemudian mereka mengisi perahu-perahu itu dengan ikan yang jumlahnya begitu banyak. Ayat yang ke-8, perhatikan baik, dikatakan demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ada sebuah perbedaan ketika Yesus menyuruh Simon menebarkan jala. Dan kemudian setelah Simon melihat apa yang terjadi. Saudara, sebuah anugerah dan kasih karunia itu tidak hanya kita alami di awal, saudara. Bukan sesuatu yang
harus kita ragukan hari ini bahwa dia tidak lagi bekerja? Saudara perhatikan, ketika Simon berjumpa dengan kasih karunia yang adalah Kristus sebagai Tuhan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat lakukan apapun selain dia mendengar apa yang disuruh oleh gurunya. Dia tahu bahwa mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, butuh sebuah kasih karunia, butuh sebuah ketaatan. Tetapi saudara melihat bahwa ketika Simon taat, bukan karena pengalaman dia, saudara. Dia sudah melakukannya semalam-malaman. Dia memang hidup sebagai seorang nelayan. Mungkin dari kecil dia sudah melaut, dia sudah betul-betul berpengalaman. Dia tahu tentang situasi, kondisi dan sebagainya. Tapi ternyata semua itu tidak menjawab. Ternyata semua itu tidak ada apa-apanya. Apa yang dikatakan di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa, nyata di dalam apa yang baru saja kita renungkan. Ternyata ketika Yesus berkata, Simon, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ya. Maka hasil yang diperoleh oleh para murid begitu luar biasa. Simon berkata, ampunilah aku karena aku orang berdosa. Saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan, ditemukan oleh anugerah dan kasih karunia hari. Tetapi Allah mau perjumpaan dengan kasih karunia itu bukan hanya sebuah awal, tetapi sebuah perjalanan, dan sampai akhir kita pun akan tetap ada untuk layak menerima kasih karunia di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Saudara, kalau saudara nanti membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ketika Yesus kembali menampakkan diri, ya, kepada para murid, kita akan melihat bagaimana para murid kembali lagi menjadi nelayan. Tapi sesuatu yang dahsyat terjadi. Ketika sang guru ada bersama dengan mereka, mereka mengenali itu Tuhan. Seorang murid yang dikasihi Yesus berkata, itu Tuhan. Dan Simon langsung berlari. Saudara, seorang Simon, seorang Petrus, hidup di dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, kalau saudara baca di dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-23, dikatakan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, Petrus menjadi seorang murid yang tidak sempurna, saudara. Tapi dia berjalan di dalam kasih karunia Allah. Dan kasih karunia itu selalu nyata dalam kehidupan Petrus. Bahkan ketika dikatakan di dalam Matius 14 ayat yang ke-30, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudara, kehidupan berjalan di dalam kasih karunia adalah sebuah perjalanan yang harus dilewati oleh seorang murid. Saya dan saudara adalah murid-muridnya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup
hanya oleh anugerah dan kasih karunia. Hal yang terakhir, ketika kita menyadari bahwa hidup di dalam kasih karunia itu adalah sebuah anugerah yang memampukan kita bisa mengalami kemenangan, bisa mengalami jawaban dalam kehidupan kita. Kasih karunia sesuatu yang harus diwartakan melalui hidup kita. Saudara, Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 sampai 18, saudara renungkan. Saudara, bukan kita yang menjadi penyebab dari pekerjaan kita seperti yang tadi sempat kita renungkan. Tetapi apa yang dikatakan di sana adalah bahwa ketaatan dan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sampai kita menyelesaikan perjalanan kita hari ini. Bukan karena kekuatan yang ada di dalam kita. Dikatakan di ayat yang ke-13 bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Bahkan di ayat yang ke-18 dikatakan, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ya. Saudara, sukacita yang dari Tuhan adalah sukacita yang berbeda dengan sukacita yang saudara terima ada di dunia ini. Ya. Sukacita yang seperti apa, saudara? Mewartakan sebuah kasih karunia adalah membagikan sesuatu yang saudara alami, menyaksikan kasih Kristus yang saudara terima sebagai hadiah, yang juga bukan usaha Anda. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Inilah apa yang dikatakan kasih karunia yang bisa, yang harus diwartakan sebagai buah daripada kehidupan kita yang melekat kepada pokok anggur. Ayat yang 11 katakan, jikalau kamu, ayat yang ke-10 katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat berikutnya dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku memberitahukan segala sesuatu yang telah aku dengar daripada. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Perhatikan baik. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, hidup tinggal di dalam sebuah kasih karunia. Bukan lagi apa yang Tuhan kita perlukan lagi dari Tuhan, tapi apa yang kita berikan kepada Tuhan hari. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, kata sukacita di sini adalah ketika kita memberitakan kasih karunia. Ketika kita menjadi pelaksana amanat-amanat agungnya. Ketika kita mau melakukan apa yang telah Dia lakukan. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tinggal di dalam kasih karunia, melekat kepada pokok anggur. Itu sebuah analogi bahwa Kristus itu sudah hidup bersama dengan kita hari ini sampai selama-lamanya. Namun apa yang bisa kita hasilkan dari Kristus yang hidup di dalam kita hari ini adalah buah keselamatan bagi jiwa-jiwa. Saudara, lakukanlah apa yang semula telah engkau lakukan, yaitu ketika engkau berjumpa dengan kasih itu. Dan hari ini engkau tahu bahwa engkaulah pribadi-pribadi yang dipanggil, yang dipilih, yang setia. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang diperintahkan. Supaya sukacita kita menjadi penuh. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Karena hanya oleh kasih karunia kita semua diselamatkan. Kita semua dimerdekakan. Kita semua disembuhkan. Kita semua mengalami kasih yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Ketika kasih karunia itu engkau terima, berikanlah dengan cuma-cuma kepada orang yang hari ini membutuhkannya. Kepada orang yang sedang mencari. Percayalah bahwa Dia bukan hanya memilih saya dan saudara. Dia bukan hanya memilih kita. Dia bukan hanya memanggil kita, tetapi Dia mau kita setia mengerjakan tugas panggilannya hari, yaitu melaksanakan amanat agung Kristus. Jalani hari demi hari bersama dengan Dia. Dan selalu tanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Mintalah apa yang Ia kehendaki. Dengarlah apa yang Dia mau sampaikan. Karena itulah yang membuat kita tetap tinggal dan melekat kepada pokok anggur. Dan bisa berbuah sampai akhir. Sampai selesai. Terpujilah nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sebuah anugerah dan kasih karunia yang sesungguhnya tidak layak kami terima, namun telah kami terima di saat Engkau menemukan kami sebagai pribadi-pribadi yang terhilang, yang ditemukan oleh anugerah dan kasih karunia. Bapa, pagi hari ini kami menyadari bahwa kasih karunia itu bukan hanya kami terima saat kami berjumpa pribadi bersama di awal perjumpaan kami dengan Engkau. Tapi anugerah dan kasih karunia itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kasih karunia itulah yang memimpin dan menuntun hidup kami untuk berbuah, bahkan untuk melakukan apa yang dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang Engkau rindukan terjadi dalam hidup kami. Bapa, kami datang dan bertobat di hadapan-Mu pagi hari. Kalau kami mengukur keadaan kami hari ini dengan kasih anugerah-Mu, itu tidaklah seimbang. Kalau kami mengukur segala hal yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan hari ini dengan kekuatan kami, bukanlah itu yang Engkau mau ya Tuhan. Tapi Engkau mau supaya setiap kami hari ini menghasilkan buah, melakukan, mewartakan kasih karunia kepada jiwa-jiwa yang hari ini belum menerimanya. Bapa, pakai hidup kami. Pakai hidup kami hari ini. Kami tahu ini bukan hidup kami sendiri, tapi Engkaulah yang membuat kami hidup.
Engkaulah yang ada di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami izinkan kasih karunia itu memimpin hidup kami. Dan kami mau berkata, ini aku Tuhan, pakai hidupku seturut dengan rencana dan rancangan-Mu. Jikalau engkau pagi hari ini merindukan sebuah pertobatan, merindukan pribadi yang penuh kasih karunia dan anugerah itu hadir dalam hidup, datanglah kepada Dia dan terimalah anugerah dan pengampunan itu. Atau jikalau engkau pagi hari ini engkau sedang melupakan kasih karunia yang engkau terima itu, keadaan menguasai kehidupanmu sehingga engkau menjadi jauh daripada Tuhan. Hari ini kasih karunia itu kembali hadir dalam hidup. Bertobatlah dan tinggallah kembali tetap di dalam kasih karunia. Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak, bahkan buat setiap pribadi yang mendengar kebenaran-Mu pagi hari ini. Biarlah hidup mereka Engkau bawa untuk mengalami kasih karunia, di mana Engkau sendiri yang mengerjakannya bagi kami. Sehingga mereka boleh menyaksikan dan memberitakan kemuliaan Bapa bagi banyak jiwa. Bahkan dimanapun mereka ada menjalani hidup ini. Ada begitu banyak orang menerima kasih karunia dan anugerah melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan sehidangan dengan Engkau, biarlah Engkau mempersiapkan kami. Engkau yang mengingatkan kami bahwa semua anugerah kasih karunia itu terus bersama dengan kami, tinggal bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pagi ini. Haleluya, amin. Saudara, di dalam Kristus kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita sehidangan dengan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan mau setiap kita yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, mengambil bagian dengan cara yang benar dan layak di hadapan Allah. Mari saudaraku, saya undang semua kita untuk merenungkan sejenak. Jikalau ada sesuatu yang diingatkan oleh Roh Kudus, sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya pagi hari, mari kita akui dan bereskan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni setiap kami. Apapun yang Engkau ingatkan, sebelum kami sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus, Engkau yang membersihkannya, Engkau yang melayakkan kami, sehingga perjamuan kudus ini menjadi kesembuhan, menjadi kekuatan, menjadi kelepasan, menjadi pemulihan, menjadi mujizat yang nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh karena
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan aku. Bukankah cawan berisi anggur yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini, melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dengan kata-kata yang berterima kasih kepada Dia. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tiada kasih yang seperti Engkau.
kami terima anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian, segala hormat kami persembahkan bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hari ini kami telah terima berkat anugerah dan kasih karunia-Mu berlimpah atas hidup kami. Hari ini kami telah terima kesembuhan. Hari ini kami telah terima kelepasan. Hari ini kami telah terima damai sejahtera. Hari ini kami telah terima sukacita. Hari ini kami telah terima pemulihan dan mujizat yang nyata atas hidup kami sebagai anak-anak. Terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Berkat-Mu berlimpah-limpah tercurah buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan, buat kebajikan. Segala pujian, hormat, pengagungan dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau, Yesus, Tuhan kami. Mari kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Terimalah anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara
semuanya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman dan juga kita telah menerima perjamuan kudus pada hari ini. Saatnya kita akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, karena kita sudah masuk di bulan November, di minggu yang pertama menjelang akhir tahun 2020. Mari sambil mempersiapkan persepuluhan kita, sebelumnya mari kita akan satu di dalam doa untuk persepuluhan kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami boleh mengembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang senantiasa memberkati kami dengan setiap berkat-berkat-Mu di segala musim kehidupan kami. Engkau tetap bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur dan saatnya ini kami mengembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu Tuhan, karena Engkau yang memagari, Engkau yang membentengi, Engkau yang mengisi lumbung-lumbung kami dengan berkat-berkat-Mu, dan Engkau yang senantiasa melindungi kami dari setiap belalang pelahap. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dan inilah kami Tuhan. Kami siap mengembalikan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sambil mempersiapkan persepuluhan yang akan Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang sudah tertera, silakan kita sambil akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bisa bergabung di dalam rumah doa setiap hari Kamis jam 10:30 siang bersama dengan seluruh pendoa, pengerja, dan seluruh jemaat yang ada di GBI Grand Wisata. Kita akan memuliakan Tuhan di siang hari pada rumah doa setiap hari Kamis pukul 10:30 siang. Dan pengumuman yang kedua, kami mengundang bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam KUL. Mari Bapak Ibu Saudara semua, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang tertera untuk nanti diarahkan Bapak Ibu dan Saudara bisa bergabung di dalam KUL-KUL yang ada di GBI Grand Wisata. Pengumuman yang ketiga adalah bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak dan rindu untuk diserahkan kepada Tuhan, kami percaya pelayanan penyerahan anak dilakukan pada waktunya dan bisa menghubungi nomor telepon yang tertera untuk nanti dilakukan prosesi untuk penyerahan anak dan akan dilakukan seturut dengan jadwal yang sudah ditentukan. Demikian pengumuman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.